Selamat pagi Om Tante. Gimana kabarnya hari ini nih? Oke, mantap. Boleh dong kita sapa kanan kirinya bilang selamat Paskah. Salam. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian kami kuas kedalam.
berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Biar ibadah ini membuat kami bangkit bersama Yesus. Ibadah ini membuat kami menang bersama Yesus. Ibadah ini membuat kami hidup dan berjalan bersama Yesus sekarang ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Hadirlah di sini menjamah setiap kami, menjamah hati kami. Dan damai sejahtera Allah turun atas kami semua dalam ibadah ini. Kami alaskan doa mohon berkat di dalam satu nama, yaitu Dia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Nanti Frisa akan berkata dalam doa.
Kita akan angkat satu pujian sebab Dia hidup. Oh tante, ini untuk hari ini persahabatnya ada 2 hari ya. Nanti satu hari di sini nanti setelah firman Tuhan ada lagi persembahan. Boleh minta amplop di belakang, oke? Sudah disediakan. Oh, yang sekarang amplop kecil ya. Yang di belakang ada tulisan persembahan Paskah, itu bisa diambil buat nanti setelah firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan kemenangan ada bersama kami Tuhan. Dan pasukan surga ada bersama kami Tuhan. Sebab telah bangkit dari kubur Tuhan untuk mengangkat kami sebagai orang percaya Tuhan. Atas penyertaan Tuhan kami berdoa bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah Tuhan jemaat Tuhan memuji menyembah nama yang kudus Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan bilang firman yang berkuasa Tuhan. Oleh kami Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan sampai firman-Mu dan yang hidup Tuhan. Untuk kami tidak kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para pelayan pada hari ini Tuhan. Berkati dalam segala hal yang kami percaya Tuhan. Ternyata Kau ada sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Maki Sarman Santehas ya. Silakan. Puji Tuhan. Ya, hari ini saudaraku kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Jam berapa Yesus bangkit? Ya, rekan kita kemarin yang di Seruni, mereka kebaktian jam 5 pagi. Ada gereja-gereja yang bikin kebaktian jam 5 pagi, karena murid-murid yang beberapa orang itu datang ke kubur dan mereka mendapati Yesus tidak ada, gitu. Jadi jam berapa? Seandainya kita bikin kebaktian hari Sabtu jam 7 dan kita berkata Yesus sudah bangkit, boleh enggak? Kan belum minggu. Oh, jam 1 ke atas? Jam 1 apa? Kan kita bikinnya jam 7 Sabtu. Oh, nggak ada yang tahu kapan Yesus bangkit kan ya. Jadi kalau hitungan Yahudi nih, hitungan Yahudi. Sabtu hari itu berganti pada jam 6. Ya, hari berganti pada matahari terbenam, begitu. Dan saya tadinya nggak seberapa paham itu ya. Tapi waktu saya ke Israel pas hari Sabat, itu benar-benar yang namanya Sabat itu berakhir pada jam 6 hari Sabtu. Jadi begitu jam 6 1 menit ya, itu sudah bukan Sabat lagi, itu udah bukan hari Sabtu lagi, gitu. Nah, jadi bisa jadi Yesus bangkit ya setelah jam 6 hari Sabtu, jam berapa aja kan gitu ya, gitu. Jadi kalau hitung 3 hari untuk hitungan umum nggak masuk, karena 3 hari 3 kali 24 berapa? 72. Coba Yesus kita relax dulu nih saudara, supaya saudara up dulu. Yesus mati jam berapa? Jam 3. Jam 3 sampai jam 12 malam berapa jam tuh? 9, hitung ya. 9. Oke, 9. Lalu dari jam 12 sampai jam 12 berikut 24 jam. Jadi 33. Dari jam 12 tadi malam kan sampai yang diperkirakan bangkit jam 4 karena jam 5 udah nggak ada. Tambah 4 jam. Berapa jam? 37 jam. Jadi tidak benar-benar 3 hari hitungan umum. Tapi hitungan Yahudi masuk. Karena begitu Yesus mati jam 3, kenapa Yusuf Arimatea minta cepat? Ya, karena itu sudah dihitung 1 hari. Jadi begitu Yesus mati jam 3, jam 6, sekian itu sudah 1 hari. Sudah 1 hari. Lalu 2 harinya sampai jam 6 hari Sabtu, itu 2 harinya. Jadi waktu murid-murid jumpai tidak ada, sudah namanya 3 hari.
Gitu. Jadi paham ya hitungan 3 hari? Ya. Karena ada perdebatan teologis saudaraku yang mengatakan bahwa Yesus mati itu hari Rabu. Karena kalau dihitung berapa jam tadi? Enggak, dihitung 24 kali 3 72. Ya itu harus hari Rabu Yesus mati gitu. Nah, kita nggak usah dipusingkan dengan itu semua. Buat kita satu hal yang harus pasti. Yesus mati dan bangkit. Mau berapa lama dia? Nggak masalah buat kita, amin. Yang jelas dia memang mati, sungguh-sungguh mati. Dia dikuburkan, iya dia dikuburkan, dan dia bangkit, amin. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Itu khotbah hari ini. Kita membaca bersama dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Kita sama-sama berdiri. Ya. Kita membaca bersama-sama mulai dari alamatnya. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Kita ulangi. Membaca ayat 10. Filipi 3 ayat 10, sama-sama kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya, ini yang penting buat kita. Ya, mengenal kuasa kebangkitannya. Supaya apa, saudaraku? Ada 2, saudaraku, dari ayat ini. Ngerti penderitaan Yesus. Ya, ngerti penderitaan Yesus, ya. Lalu yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Tahu penderitaan Yesus dan menjadi sama dengan Yesus. Menjadi seperti Yesus. Ya, kalau lagu pujian itu ada yang seperti yang soalnya tadi yang saya dengar bukan seperti ini, serius. Dari bawah kedengaran ada yang ngomong seperti yang ku ingini. Bukan. Seperti yang kau ingini, menjadi seperti Yesus. Saudaraku, kebangkitan Yesus akan mempunyai arti dan berdampak jika kita memahami dan mengalami, bukan hanya memahami, tapi juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus secara pribadi. Ya, mengalami kuasa kebangkitan Yesus secara pribadi. Kebangkitan Yesus mempunyai kuasa yang besar, amin. Amin. Kuasa yang dapat mengubah hidup kita. Kenapa saya ulangi? Kebangkitan Yesus punya kuasa yang besar dan saudara, saya mohon untuk mengaminkan. Karena ini saudaraku, ketika kita nggak yakin
kuasa kebangkitan itu besar, hidup kita nggak bisa diubahkan. Ya, hidup kita nggak diubahkan. Jadi ketika kita yakin Yesus punya kuasa yang besar, kuasa kebangkitannya dahsyat, dan kuasa itu dapat mengubah hidup kita. Dan kuasa itu, saudara-saudara, memberi kesanggupan bagi kita untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Ya, masalah kehidupan berurutan sih, saudaraku. Ketika kecil, masalahnya juga kecil. Ketika sudah mulai makin besar, dewasa, masalahnya makin besar. Kalau sekarang masalahnya apa, saudaraku? Kan dari kecil terus besar. Terus kalau sudah berumah tangga, udah apa masalahnya apa, saudaraku? Kecil besar udah loh, saudaraku. Terus nyanyi kalau sangat besar. Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyaknya masalah hidup, kita nggak sanggup, kita nggak kuat. Ada satu yang bisa membantu kita, kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan. Saudaraku, kita dapat merasakan kuasa kebangkitan, kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Itu dulu, saudaraku. Kita percaya Yesus sungguh-sungguh bangkit dan percaya ada kuasa kebangkitan yang besar, barulah kita bisa mendapat pertolongan dari kuasa kebangkitan itu. Saudaraku, Paulus telah mengalami kuasa kebangkitan tersebut. Kuasa kebangkitan yang telah mengubah hidupnya. Kuasa kebangkitan yang telah mengubah arah hidupnya. Yang telah mengubah jalan hidupnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saudara yang mengalami kuasa kebangkitan juga mengalami kuasa itu mengubah jalan hidup saudara. Amin. Jalan arah hidup kita, jalan hidup kita diubah oleh Tuhan. Saudaraku, tidak ada orang yang mungkin di sini ya jahat sekali pernah keluar masuk penjara. Ada? Keluar masuk penjara gitu ada? Berulang kali berbuat kejahatan, ditangkap masuk, keluar lagi, tangkap masuk, ada enggak? Saudara pernah punya kenalan enggak? Cuman 2 orang yang ngangguk-ngangguk. Ini kita curiga nih. Apakah sama dengan temannya itu ya? Saudaraku, kalau kita tahu orang yang berbuat jahat ulang kali, terus satu kali kita lihat kok dia jadi baik ya, kok dia rajin ke gereja. Pernah nggak saudara lihat yang seperti itu? Pernah? Bertanya nggak saudara dalam hati saudara? Ini saudaraku, bertanya-tanya nggak dalam hati saudara? Kira-kira pertanyaannya dalam hati saudara apa? Kalau lihat orang yang seperti itu, bagaimana Pak? Bertobat. Ih, udah bertobat dia. Pertanyaan apa kira-kira di hati saudara? Ya? Beneran bertobat atau tidak? Wih, mencurigai banget. Enggak apa-apa, ini kan memang jujur. Bagaimana Pak? Kok bisa ya? Kok udah berubah ya? Saya kasih masukan pada saudara ya. Dia bisa berubah begitu, kok saya belum? Bagaimana saudaraku? Dia bisa berubah seperti itu, kok saya belum ya? Pernah gak saudara berpikir begitu? Dia kok bisa, saya kok belum ya? Saya harap pertanyaan ini ada di hati kita pagi hari ini. Orang lain bisa berubah, kok saya belum? Oh, karena dia jahat, jadi perubahannya harus. Kalau saya kan orang, makanya saudara nggak berpikir, kok saya belum? Iya kan seperti itu. Karena kita terlalu merasa tidak seperti mereka, ya. Tidak seperti dia. Ya.
waktu Johnny Indo bertobat. Banyak orang mencurigai kan. Saudara tahu Johnny Indo? Pernah ketemu? Enggak ya. Kalau saya pernah. Ya. Tapi saya tidak seperti dia kok. Saya mungkin hanya tidak ditangkap polisi dan dimasukkan penjara. Tapi apakah saya lebih baik dari dia? Belum tentu. Saya loh, kok yang bilang curiga ya? Peace Pak, peace. Ya. Saya kan belum tentu. Hanya saya tidak dimasukkan ke dalam penjara. Hanya saudara tidak tahu apakah saya itu lebih baik. Kan belum tentu. Sama waktu Johnny Indo dia kasih kesaksian, pertanyaan seperti saudara, beneran gak sih ini? Ada gitu. Kenapa dia bertobat ini? Bla 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 gitu ya. Saudariku, ada seperti itu. Tapi dari dulu saya berpikir begini saudaraku, orang seperti Johnny Indo bisa gitu ya berubah seperti itu. Kok saya begini-begini aja, dulu ngomongnya gitu saya. Saya nggak ngomong diubahkan, enggak. Saya kok begini-begini aja. Saudara-saudaraku, yang penting bagi kita adalah kemarin refleksi diri, merenung, introspeksi diri. Ya, nah lalu kita bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Ya, Paulus merindukan setiap orang percaya memiliki pengalaman yang sama dengan dia. Paulus telah diubahkan arah dan jalan hidupnya. Dia meninggalkan semua yang pernah menjadi pencapaian spektakulernya. Dia tinggalkan semua kebanggaannya dan dia menjadi murid Kristus yang menjadi kesaksian. Dan dari suratnya itu hari ini kita baca bersama. Saudaraku, yang pertama kita akan lihat tentang kuasa kebangkitan yang mengubah hidup kita. Saudaraku, sebelum percaya Tuhan Yesus, Paulus mempunyai pencapaian yang sangat cemerlang dalam hidupnya. Ya, saudaraku, mempunyai pencapaian yang luar biasa. Kualifikasi untuk bisa disebut sukses sudah dicapai di usia yang muda. Iya, sudah dicapai di usia muda. Antara lain pendidikan dengan pencapaian tertinggi. Iya, menurut catatan sejarah dia memiliki gelar S3 pada zaman itu kira-kira S3 begitu. Itu jauh di bawah 30 tahun. Saudaraku. Ya, di bawah 30 tahun. Ya, sekarang ada banyak juga sih, cuman pada masa itu tidak, karena di Yahudi itu ketat banget saudaraku. Untuk bisa mencapai strata itu bukan hanya intelektual tapi juga moral, etika, keagamaannya semua saudaraku dinilai. Lalu dia menjadi penganut Yahudi ortodok. Ini enggak mudah masuk di lingkungan itu. Karirnya dan aktivitasnya di usianya yang muda itu luar biasa. Gitu. Dia dari orang biasa menjadi orang yang sukses seperti itu. Kan sekarang banyak kita lihat di usia 30-an sudah menjadi CEO, direktur. Lalu kita cari sejarahnya. Oh, anaknya si A, anaknya si B gitu ya. Gitu. Kalau berangkat dari Perumnas lu siapa gitu ya. Enggak ada, saudaraku. Belum kedengeran gitu ya. Nah, Paulus saudaraku merindukan orang-orang mengalami itu semua, perubahan-perubahan seperti yang dia alami. Bukan meninggalkan membuang bagaimana saudaraku, tapi yang dicapai yang hebat-hebat itu
tidak menjadi kebanggaannya lagi. Saudaraku, semua itu menjadi kebanggaan buat Paulus. Ya, ketika Paulus mengatakan apa yang dulu merupakan pencapaian, merupakan kebanggaan, itu bukan berarti Paulus sedang menunjukkan aktualisasi dirinya, enggak, saudaraku. Dia enggak bilang, saya ini sudah begini nih. Tidak bermaksud berhenti di situ. Ya. Dia sampaikan itu. Saya dulu begini. Dia banggakan semua bukan untuk menonjolkan dirinya, tetapi kemudian dia katakan dibandingkan dengan pengenalan kepada Tuhan. Tuhan itu lebih mulia. Itu pembacaan kita tadi. Tuhanku lebih mulia. Lalu yang dicapainya apa, saudaraku? Ya, menjadi biasa saja, enggak penting lagi. Gitu. Saudaraku, kita semua punya pencapaian. Pencapaian pendidikan, pencapaian karir. Mungkin kalau kita bergeser dengan yang bisa dilihat, pencapaian materi. Jadi kebanggaan enggak? Saya tanya pada saudara. Kalau saudara sukses di pendidikan, sukses di karir, sukses materi, jadi kebanggaan enggak? Ya? Bangga atau tidak? Sangat duniawi. Jawab salah terus ini sama Bapak Pendeta ini. Saudaraku, untuk apa kita usahakan itu semua kalau kita enggak punya kebanggaan? Tapi jangan lupa diri. Seringkali bangga atas semuanya, lupa diri. Paulus tidak. Dia lihat Tuhan, Tuhanku lebih mulia dari semua pencapaian. Tuhanku lebih besar dari semua pencapaiannya. Terus ada satu kata yang sering kita lewatkan. Semua yang dicapai dianggap apa, saudaraku? Jangan diubah ya jawabannya ya. Dianggap apa tadi? Sia-sia. Kalau nggak sia-sia, dianggap sia-sia masih belum. Dianggap tadi apa? Sampah. Saudara pernah pergi ke tempat sampah sengaja? Ngapain? Saya pikir membuang diri saya ke tempat sampah. Keperluannya kan cuma buang sampah doang kan? Apa di sana? Bau, kotor. Saudara mau tinggal di sana? Kalau tidak ada tempat lain, saya juga mau tinggal di sana. Kalau tidak ada tempat lain. Tapi kalau ada tempat lain, ngapain milih tempat sampah? Itu tempat yang sangat kotor, tidak baik. Paulus bilang semuanya aku anggap sampah. Saudara-saudaraku, kuasa kebangkitan itu ternyata mengubah pola pikir, mengubah mindset Paulus. Dulu yang jadi kebanggaan, sekarang kuanggap rugi, kuanggap sampah. Yang berubah apa? Pikiran. Ya. Jadi bukan semuanya dibuang ke tempat sampah, tapi kuanggap sebagai sampah. Karena dibandingkan dengan Kristus. Jadi yang berubah di mana? Di sini, saudaraku. Di sini yang berubah. Banyak orang enggak bisa berubah di sininya. Gitu, saudaraku. Menganggap pencapaian dan semua itu hasil kerja saya. Dan dia rengkuh semuanya dalam dirinya sendiri. Akhirnya menjadi lupa diri. Setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik dan mengalami kuasa kebangkitan, ini saudaraku, mengalami kuasa kebangkitan. Pola pikir, cara pikir Paulus diubahkan. Sehingga dia berkata, yang dulu jadi kebanggaan saya, setelah bertemu dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus, semua dianggap rugi, dianggap sampah. Yang dulu kebanggaan, sekarang bukan lagi jadi hal yang istimewa. Ya.
Saudaraku, ketika orang Kristen telah mengalami kuasa kebangkitan, hal yang penting adalah perubahan pola pikir, perubahan mindset. Kalau pendeta-pendeta senior, saudaraku bilang bertobat. Nah, seringkali kalau kita bilang bertobat itu kan orang berdosa menjadi orang baik, itu bertobat ya. Tapi perubahan pola pikir ini juga bicara tentang pertobatan. Kalau saya bilang Pak Harsono harus berubah, harus bertobat, sakit hati dia. Iya kan? Dari dulu saya sudah baik-baik jadi orang Kristen. Benar Pak? Benar. Kalau saya bilang Pak Panan harus bertobat. Pak, emang saya ngapain harus bertobat kan gitu ya? Saya buat spesifikasi kalimatnya adalah yang berubah, yang bertobat pola pikir. Nah, pola pikir ini saudaraku, kan dia bisa apa aja ada di kepala, orang lain nggak tahu, yang tahu diri kita, gitu. Pola pikir ini kan kita yang mengolah, kita yang membentuk, tapi kita nggak kuat untuk punya pola pikir yang baik, perlu kuasa kebangkitan. Ya. Jadi perubahan pola pikir, saudara-saudaraku, karena percaya kepada Yesus, Paulus diubahkan. Yesus yang mana? Yesus yang bangkit. Yesus yang berkuasa. Dan Paulus telah mengalami kuasa kebangkitan itu. Saudaraku, orang percaya hidup bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan kekuatan ini, saudaraku. Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itulah yang telah membuat kita semua bertahan dan berjalan dalam hidup yang penuh tantangan ini. Ketika pola pikir kita berubah, diubahkan, kita hanya bisa melihat hal-hal yang bagus. Kita bisa, ini yang dikatakan orang berpikir positif. Ya. Lihat orang bertobat, bener gak sih ini ya? Jangan-jangan hanya untuk menutupi, kan gitu ya? Itu negatif namanya. Tapi pola pikir yang sudah terbentuk, saudaraku. Ketika ada orang berubah jadi baik, bersyukur, terima kasih dan lain sebagainya ya. Saya ingin kita memahami itu. Yang diubahkan adalah cara pikir kita, pola pikir kita. Pola pikir yang bagaimana antara lain, saudaraku, membuat hidup ini punya harapan. Ini pola pikir yang paling utama diubahkan, saudaraku. Karena dulu kita ini orang-orang yang gak punya pengharapan. Pikiran kita selalu negatif, pikiran kita selalu rendah, pikiran kita selalu saja untuk hal-hal yang putus asa, kecewa gitu ya. Nah, saudaraku, ketika kuasa kebangkitan menguasai kita, ada hal yang baru. Yang diubah apa? Pola pikir. Harapan yang kita inginkan mungkin belum kita dapat. Cita-cita kita mungkin belum tercapai. Tetapi dalam pikiran kita yakin ada kuasa kebangkitan. Saudaraku, dunia ini hanya bisa memberi harapan semu, harapan palsu, atau harapan yang sementara saja. Banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, saudaraku, justru membuat kita kecewa. Ya, banyak yang membuat kita kecewa, lalu kita putus asa. Kenapa, saudaraku? Karena besar banget harapan kita kepada dunia ini. Besar sekali harapan kita kepada pekerjaan. Ketika pekerjaan itu ada sesuatu, kita kecewa. Kita punya harapan yang besar terhadap saudara, terhadap keluarga. Lalu kita bisa jadi kecewa. Saudaraku, tetapi kuasa kebangkitan itu membuat kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, saudaraku, orang percaya adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan. Dan orang yang telah dilahirkan kembali, Alkitab katakan
hidup yang penuh pengharapan, dilahirkan kembali dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudaraku, orang yang telah memiliki hidup baru, dibangkitkan dalam Kristus, memiliki pengharapan yang baru. Memiliki pengharapan di dalam Kristus. Dan Alkitab katakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Dulu saudaraku ada pujian kuno, jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Saudaraku, ini orang-orang dulu kalau bikin lagu ya, benar-benar fakta hidup ya. Enggak dikarang-karang, enggak saudaraku. Ya. Kenyataannya memang begitu, betul? Ya, jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia, siapapun manusia itu enggak bisa kita harapkan. Hanya Yesus Tuhan kita yang telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitan, kepada Dia saja kita berharap. Amin. Kuasa kebangkitan membuat hidup kita dalam kemenangan. Yang membuat kita hidup selalu dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat saudaraku, sejak kejatuhan Adam, dosa berkuasa, manusia jadi tidak berdaya dan takluk dalam kekuasaan iblis. Ya, jadi manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak berdaya dan takluk dalam kekuasaan iblis. Dan ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka dosa, iblis, dan maut, ya, dosa, iblis, dan maut, kekuatan dan kuasanya dipatahkan. Amin. Iblis, dosa, maut, kuasanya dipatahkan. Manusia dibebaskan dari dosa dan maut. Manusia dibebaskan dari cengkraman iblis. Itu sebabnya kita bisa hidup dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Dan ini saudaraku, dampak dari kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit itu hadir dalam hidup kita. Yesus peduli dengan kesusahan kita. Yesus mau memberikan kekuatan, memberikan pertolongan pada kita. Kita yang mau mengalami kuasa kebangkitan. Kita yang mau disentuh, dijamah oleh kuasa kebangkitannya. Kita mengalami kemenangan. Mungkin hari-hari ini kita sedang merasa, ya tadi bilang pikiran ya, pikiran yang bikin kita khawatir. Ya, kita merasa dicengkeram oleh sesuatu yang kita nggak tahu. Saudara-saudaraku, kuasa kebangkitan mengalahkan itu semua. Amin. Saudara merasa dipengaruhi, merasa diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis, oleh setan. Kuasa kebangkitan mengalahkan, mematahkan kuasa iblis itu. Dan kita jadi orang-orang yang menang. Amin. Orang yang diubahkan, orang yang punya pola pikir yang baru. Kuasa kebangkitan, saudaraku, membuat kita memikirkan perkara-perkara yang kekal. Ya. Kuasa kebangkitan membuat kita memikirkan perkara-perkara yang kekal. Bukan hanya pikirkan di dunia ini saja, tetapi kita pikirkan hal-hal yang kekal. Kenapa saudaraku? Karena ketika pola pikir kita diubah, kita bisa melihat nilai-nilai yang baru, yang lebih baik. Ya, kita bisa pikirkan yang kekal. Kenapa? Karena kita punya nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang lebih baik, nilai-nilai yang lebih mulia, yang Paulus katakan Tuhanku lebih
mulia. Ya, mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan itu membuat kita bisa mengatakan Tuhanku lebih mulia dan merasakan nilai-nilai itu terus menerus. Ya. Dan apa yang dulu kita anggap keuntungan sekarang kita anggap rugi. Ya. Yang dulu kita anggap itu satu keuntungan kita anggap rugi. Yang dulu kita anggap kebanggaan kita anggap sampah. Yang menjadi istimewa dulu kita anggap gak penting lagi. Karena kita punya nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang kekal. Ya. Saudaraku, tapi sebaliknya juga, yang dahulu kita anggap satu kerugian. Iya, yang dulu kita anggap satu kerugian, sekarang kita anggap jadi satu keuntungan. Apa itu ya kira-kira? Yang dulu kita anggap kerugian, sekarang kita anggap keuntungan, saudaraku. Saudaraku, ibadah. Dulu orang berpikir sebelum mengenal kuasa kebangkitan, nggak tahu saudara ya, tapi ada banyak orang. Ibadah itu satu kerugian. Orang bilang time is money. Cuman duduk di sini 2 jam, kalau bertemu dengan orang transaksi, orang bilang sekarang cuan. Kan cuan gitu ya. Ibadah itu satu kerugian. Ya. Apalagi dalam ibadah ada namanya yang pasti dilakukan di ibadah yang bisa dulu dianggap satu kerugian. Jujur banget. Apalagi persembahan, persepuluhan. Saudara menganggap satu keuntungan atau satu kerugian dulu, jangan sekarang. Jujur. Dulu saudara anggap itu satu kerugian atau satu keuntungan. Sebelum saudara jawab, saya yakin dulu saudara anggap itu satu kerugian. Ngapain 10% dikasih Tuhan? Betul enggak? Itu hasil kerja saya. Tapi saya ingin kasih tahu saudaraku, di gereja ini ada beberapa orang yang secara rutin terus menerus, sejak muda, dan saya sendiri menyaksikan, dan orang-orang itu mengalami, terus naik. Amin? Saudara ngalamin enggak? Kalau enggak ngalamin jangan bilang amin. Kalau belum jangan bilang amin, saya bilang yang sudah. Gitu. Saya sedang menyaksikan saudara-saudara yang sudah. Saudara mengalami naik, jadi kepala, bukan ekor. Amin? Yang mana ini? Yang sudah mengalami? Yang belum mengalami, itu namanya masih menganggap satu kerugian. Saudara menganggap itu kerugian, hidup saudara akan rugi terus. Tapi kalau hari ini saudara menganggap ibadah, persembahan, persepuluhan itu satu keuntungan, dan saudara melakukan, hidup saudara akan naik terus. Amin? Baru amin ini, haleluya. Saudaraku, saudara memberi persembahan, saudara ngasih perpuluhan, tidak mengurangi berkat saudara. Amin? Justru Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Haleluya. Melayani, buang waktu. Harus latihan. Orang melayani harus doa, buang waktu. Satu kerugian, tapi kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara akan mengatakan itu satu keuntungan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Mengalami, memikirkan hal-hal yang kekal. Bagi banyak orang mencari hal duniawi, mengejar materi menjadi hal yang biasa karena masih hidup dalam dunia ini. Tidak ada larangan untuk saudara mengejar materi. Paulus bilang, seorang itu harus bekerja. Kalau nggak kerja, jangan dia. Saudara tahu ayat itu ada di mana? Besok saya kasih tahu ya, minggu depan. Jadi datang lagi minggu depan. Iya. Kalau orang tidak kerja, janganlah dia. Orang tidak, tadi betul ya. Betul loh jawaban saudara. Kalau orang tidak kerja, janganlah ia apa lagi? Jangan berbuat jahat juga lah ya.
Iya kan? Kalau nggak kerja jangan makan. Tapi apa? Ada lagi. Kalau nggak kerja, biasanya orang itu terus mikirnya kan jelek-jelek ya. Lalu berbuat jahat. Coba saudara, orang nganggur, orang nggak kerja, bukan hanya diem-diem, kebanyakan terus jadi berbuat jahat. Iya. Nah, saudariku, tidak ada larangan untuk kerja, kumpulkan harta di dunia. Yes, itu diberkati Tuhan, kita punya banyak harta. Amin. Tapi saudaraku, kuasa kebangkitan yang telah mengubah pikiran kita tadi, mengubah hati kita, itu membuat ketertarikan dan kebanggaan atas hal-hal duniawi ini menjadi sirna, menjadi hilang. Ya. Saudaraku, kita akan menyadari bahwa perkara yang di bawah ini hanya sementara. Hal-hal yang di dunia ini hanya sementara. Satu hari nanti kita akan pergi ke satu tempat yang kekal. Satu hari nanti kita akan pergi ke satu tempat yang abadi. Apa artinya pencapaian? Apa artinya semua yang kita miliki? Orang Spanyol bilang, tidak ada saku di kain kafan. Ya. Tidak ada saku di kain kafan. Tidak ada yang kita bawa yang berharga kecuali kain kafan atau jas kalau sekarang ya. Sepatu juga dipilih-pilih. Ini kesukaannya, padahal sepatu yang udah butut dibilang kesukaan. Sepatu yang bagus. Dari belum mati bapaknya, belum mati ibunya. Ntar kalau papa nggak ada, kalau mama nggak ada, sepatu itu buat saya. Tas itu buat saya. Itu belum mengalami kuasa kebangkitan. Belum mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Satu hari nanti kita akan pergi tinggalkan semua dan tidak ada yang kita bawa. Saudaraku, kuasa kebangkitan itu mempengaruhi, memenuhi pikiran kita dan hati kita, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Karena itu Paulus katakan, ketika kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara di dunia ini. Semua akan kita tinggalkan, bisa nanti, bisa besok. Ingat saudaraku, kita nggak bawa apa-apa. Tapi kalau saudara masih memikirkan, saudara masih hidup sekian tahun, dan saudara kumpulkan, saudara genggam sendiri, itu artinya kita masih belum mengalami kuasa kebangkitan. Saudaraku, Yesus bangkit dan hidup. Dia ada di sorga sekarang. Tahu nggak? Dia menunggu saya. Ya. Dia menunggu saudara juga. Dia menunggu kita semua. Jangan betah-betahlah di dunia ini. Kok ada yang ketawa? Saudara, ketawanya begitu ditahan. Iya. Jangan betah-betah di dunia ini, ya. Jangan. Makin lama kita hidup dalam dunia, makin menderita, makin susah. Saya bilang pada saudara yang lebih muda dari saya, saudara makin tua akan makin menderita loh. Iya. Makin lama hidup, pikiran kita makin penuh. Bener nggak? Pikiran kita makin penuh, makin lama hidup makin berat beban. Pikirkanlah perkara yang di atas, menghilangkan semua beban duniawi. Kuasa kebangkitan membuat kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, membuat kita bisa happy di dunia ini, membuat kita senang di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan kasih umur panjang dengan hidup happy, dengan hidup senang. Kenapa? Karena pikiran kita, saudaraku, nyantol di atas. Kalau pikiran saudara nyantol di bumi, umur masih muda, pikirannya, bebannya berat, hidupnya stressing gitu ya.
hidupnya berteman dengan Om Sutris. Mana Pak Pri? Ya, benar ya. Kalau mikirin dunia ini hidupnya berteman dengan Om Sutris ya. Betul ya Mbak Yuni ya. Yang lain nggak ngerti. Terus saudara tahu Om Sutris? Ya? Om Strait. Itu yang bergaul dengan Jawa tahu istilah itu. Jadi Om Sutris itu maksudnya stres, Om stres gitu ya. Jadi janganlah ya. Jangan pikirkan perkara yang di atas. Hidup kita happy, hidup kita senang. Ya jangan berteman dengan Om Sutris ya. Karena di sini nggak ada Pak Sutris, nggak ada. Karena Pak Tris nggak pakai Sutris ya, Mbak Wati ya. Nggak pakai Su kan? Enggak ya. Pak Trisnanto gitu ya, bukan Pak Sutris ya. Oh benar kalau itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang bangkit akan menolong kita, membuat kita memikirkan perkara-perkara yang kekal di sorga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Yesus tidak tinggal di kubur. Malaikat berkata kepada Maria yang mengunjungi kubur, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia nggak ada di sini. Dia hidup. Karena Yesus hidup, dia bisa berdoa bagi kita. Dia sembahyang buat kita anak-anaknya, supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya. Hidup dalam pikiran yang baru, hidup dalam arah yang baru, hidup mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus hidup, kami ada saat ini. Karena Yesus bangkit dan kuasa kebangkitan itu membuat kami bisa bertahan menjalani hidup yang berat dan penuh tantangan ini. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa kebangkitan itu menolong kami dan membuat kami bisa terus memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga saat kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, Tuhan hadir dalam roti dan anggur dan membuat kami bisa menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kami. Dan kami menjadi kuat, tabah, dan kami juga bisa menjadi saksi dari kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih, kami sambut dengan syukur perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan pujian tercurah darah penebus. Tumpah darah penebus di atas salibnya,
bertanya apakah semua sudah bisa membukanya? Semua sudah? Baik, kalau semua sudah, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Refnya saja. Terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya. Kita angkat cawan. Walaupun besar dosa kita, walaupun banyak dosa kita, walaupun bermacam-macam dosa kita, firman Tuhan mengatakan, dan nyanyian ini mengingatkan kita, semua dibasuh, semua dihapus. Darah Yesus gak pernah kering. Dia terus mengalir dari Golgota untuk kita semua. Supaya kita mengalami satu hidup baru di dalam Tuhan. Dan mengalami kuasa kebangkitannya. Dengar firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bisa membukanya, kita akan sama-sama angkat. Darah Yesus tercurah, darah Yesus yang menghapus dosa kita, darah Yesus yang menyembuhkan penyakit kita, darah Yesus yang menyembuhkan luka batin kita, darah Yesus yang menghapus semua akar-akar pahit dalam hidup kita. Darah Yesus yang tercurah di Kalvari berkuasa atas kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat
bagi kami. Karena anugerah itu sangat besar. Anugerah itu membuat hidup kami semakin ceria, sukacita, karena Tuhan menolong dan selalu memberkati kami dengan anugerah. Kami bersyukur buat perjamuan kudus ini, biar setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, anak-anak, orang dewasa, tua dan muda, diberkati dalam perjamuan kudus ini. Diberkati sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami. Tak hentinya kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan dan berkat Tuhan dalam kegiatan Jumat dan Sabtu di Cisarua. Bahkan kami bersyukur lebih lagi ketika pagi hari ini kami bisa bersama-sama menikmati ibadah kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat, memberkati persembahan-persembahan yang telah diberikan dengan tulus, baik kepada keperluan kas gereja, juga ke panitia Paskah yang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembayaran kemarin. Mungkin Tuhan berkati melalui persembahan hari ini. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini membawa persepuluhannya, biar Tuhan berkati rumah tangga pekerjaannya, berkati cita-cita dan harapannya, berkati kandungannya, sehingga apa yang dirindukan dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Pimpin ke rumah masing-masing dengan selamat, jaga dan lindungi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sekian kebaktian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.